Dibacakan beberapa intensi daripada umat untuk minggu ini. Diminta oleh Jennifer Perenging untuk kesembuhan penyakit Teren Sebius yang baru saja lepas daripada pembedahan. Mohon campur tangan Tuhan untuk kesembuhan sakitnya dan mohon ketabahan dan perlindungan Tuhan dalam keluarganya agar dijauhi dari segala kuasa kegelapan dan malapetaka. Diminta oleh keluarga Jude Bazun untuk Bebli yang akan melanjutkan pelajaran serta mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga semua urusan dipermudahkan. Diminta oleh Joanna Antung untuk kesembuhan daripada sakit penyakit. Diminta oleh keluarga Basal Datubula kesyukuran dan mohon perlindungan serta mohon kesehatan yang baik untuk Basal Datubula, Susan Hill, Ben Adna Basal, Basal Christopher Jr., Bradley Isaac Basal, Andreas Sobilia Jen, dan Tia Talia Ben Adna. Diminta oleh keluarga David Benedict untuk Melvin dan Devlin David, mohon bantuan Roh Kudus agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Diminta oleh Sipilin Kuibin untuk semua keluarganya, mohon perlindungan Tuhan Yesus dari kuasa kejahatan, kecelakaan, mimpi yang tidak baik, mohon dari pelbagai penyakit yang dihadapi, dan semoga sukacita serta damai sejahtera senantiasa mengalir dalam setiap pribadi keluarganya. Diminta oleh Minadosis untuk Julia Didimus Kosong, semoga rawatannya jalan dengan baik dengan campur tangan Tuhan. Diminta oleh Maggie Fidelis dan keluarga
Untuk Esther Joni, mohon kesembuhan daripada penyakit, perlindungan, kebijaksanaan, dan semoga rawatan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Diminta oleh Peter Marcos untuk Pauline Anus, mohon kesembuhan daripada penyakit, mohon perlindungan, kesabaran untuk menghadapi dan untuk kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Diminta oleh keluarga Abraham Ajab untuk kesyukuran dan mohon perlindungan kesehatan, kebijaksanaan, dan mohon dijauhkan dari mimpi-mimpi yang buruk, dan mohon kesembuhan bagi keluarga yang sakit, khususnya untuk Evelyn Lucy dan keluarga, Fredman dan keluarga, James Ajis dan keluarga, Jesse dan keluarga, Sister Daria Ajab, Angeline dan keluarga, Joanna Benjamin dan keluarga. Diminta oleh Elsia Bernard untuk Betsy Bernard dan Martina Martin untuk rawatan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan semoga cepat sembuh. Diminta oleh Dominic Arimput untuk Welly Arimput, mohon rahmat kesembuhan daripada segala sakit penyakit yang dialami. Diminta oleh keluarga Martina Michael untuk Martina Michael dan Betsy Bonnet, mohon kesembuhan dari penyakit, mohon perlindungan, kebijaksanaan, dan juga kejayaan dalam perawatan yang dijalani. Diminta oleh Presidium Queen of Mercy Sentresa Tambunan untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Petrus Kinsin Undahal, Thomas Liansim, Juliana Jakil, Joanna Yusun, Beatrice Kilat, Charles Ngik, Priska Markus, Justina Anggut, Maria Anis, Lia Anus, Abel Jokoris, Rupina Likang, Martin Tajin, Damian Tajin, Helena Lokim, Datin Lucia Kitingan, Anastasia Imbayung, Tadius Bungkoris, dan juga Robert Anggi. Diminta oleh Rojalyn Patrick untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Patrick Giang. Diminta oleh Rita Asi untuk pengampunan dosa dan keselamatan jiwa bagi Luis Tula, Asi Magiling, Rizo Asi, Lutia Kandangoy, Saimbo Ratop, Joanis Tula, dan Umpeng Sia. Diminta oleh Roslyn David dan anak-anak untuk arwah Gilbert Sumping yang genap 40 hari kematiannya. Diminta oleh Edna Jerum Kisi untuk Ro Mariati Soy Kongoy, Jerum Kisi Bodok, Robert Kisi, Manuel Kisi, Nicholas Kisi, Rupina Kisi, Verus Kisi, Marina Dion, Francis Lodi, dan Theobald Lodi. Diminta oleh Maria Lupok untuk arwah Pak Philip Ganing, George Ganing, Malia Ingkep, dan Philippa Philip untuk keselamatan jiwa.
Diminta oleh Elsie Ginovin dan keluarga untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi John Bosco Dabius Wong. Diminta oleh anak-anak Mandiang Maliayuti untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Malia Yuti. Diminta oleh Marcella Amrus untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Amrus Pusukongoy dan Aplunia Dosis. Diminta oleh keluarga Helda Ho untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Anastasius, Robot Ito, Irene Ho, Henry Ho, dan Tommy. Diminta oleh keluarga Abraham Ajapsasi untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Abraham Ajapsasi, Beatrice Ibilangan, Benjamin Jurus Ajap, Fiona Friedman, dan Jovintinus Abraham Ajap. Diminta oleh Teresa Marupa untuk keselamatan jiwa bagi Joseph Reynolds, James Nando, David Gunning, Mary Loswin, Linda Latama, Tomokoy, dan Tansang. Diminta oleh Molina Masikal untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Verus Kisi. Diminta oleh Elsia Bernard untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Viviani Bernard, Bernard Awang, Nicholas Tendiliu, Wilfred Dualis, dan semua para arwah yang masih berada di api penyucian. Diminta oleh keluarga Dosis untuk keselamatan jiwa bagi William Dosis, Anna Poroy, Aplunia Dosis, Urbanus Dosis, Amrus Posu, dan juga Johnny Leonard. Diminta oleh Valerian Kongoy untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Tobias Mayor Kongoy, Walter James, dan semua roh-roh yang masih berada di api penyucian yang tiada mendoakan mereka. Diminta oleh keluarga Anthony Tom untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Anthony Tom. Diminta oleh keluarga Stanley Peter Hill untuk roh Brandon Ezra Basal, Balinda Sui Basal, Stanley Peter Hill, dan Rita Lili Chung Len Ying. Diminta oleh keluarga Onggo Peter Gansau untuk roh Stephen Angguk Podung yang genap 6 tahun pada 31 hari bulan 1, dan untuk Petrus Gansau, Guntalib, Jenit Vianijinus, dan Paulina Petrus Gansau. Diminta oleh Jarinalius untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Leonard J. Eng, Celestina Paulinalius, Lius Afong, Liahim Sia, Justina Lius, dan semua jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Diminta oleh Datin Rosmanjin untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Mixon Lawrence. Diminta oleh Datin Angela Lim Kinsik
Untuk keselamatan jiwa bagi Danielson Donald Kinsik, Godfrey Rafael Lim, Regina Yap Yuk Chu, dan juga Mariana Ipop Yapa. Diminta oleh Jessila George Moll bagi keluarga Francisca Andro, dan semoga Francisca Andro sembuh dari penyakit yang dihadapinya. Dan semua intensi misa tadi akan kita bawa dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini.
yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sudah masuk dalam hari Minggu Prapaskah kelima tahun E. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dan bagi memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi ini, semua umat dijemput berdiri dan kita memuji Tuhan dalam lagu Yesus kami datang padamu. Yesus kami datang padamu dengan hati kami terharu. Engkau tahu kelemahan kami selalu jauh darimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini bersama dengan seluruh gereja Katolik kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, yang artinya minggu hadapan kita akan sudah memasuki Minggu Suci. Injil-injil dan bacaan yang kita dengar beberapa hari ini mengajak kita untuk merenungkan belas kasihan Tuhan. Tuhan memanggil kita bertobat, sekaligus bukan untuk menghakimi kita, melainkan untuk mengasihi kita. Kita akan renungkan hal ini lebih dalam di dalam homili nanti. Saat ini mari kita menghantar anak-anak kita menuju kepada liturgi sabda kanak-kanak. Biar anak-anak datang pada Yesus yang manis. Jangan ibu bapa larang, karena Yesus memanggil. Datang anak banyak-banyak dalam kerajaanku. Datang anak banyak-banyak dalam kerajaanku.
Dan marilah saat ini kita menghadap Tuhan, kita mahu mengakui segala dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misa kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan diri sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang akan bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka dia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan roh Allah yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Ia berada di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk,
lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semua. Jangan kamu terkejut, si Fada salah bacaan, dia bilang. Kan, kalau kamu baca di Kopailan, memang bacaan yang saya baca tadi lain sama yang kamu pegang tadi. Karena bacaan yang hari ini sebenarnya pakai yang saya baca tadi. Tapi karena ada sakramen tobat, maka diganti bacaan yang karena tulisan itu tahun Cuma saya baru balik dari dari MCYD. Saya lupa pula cek bacaan dia yang pakai yang di Kopailan itu, Bah. Jadi saya tidak siap homilih di Kopailan yang tulisan kamu, tapi saya pakai yang hari Minggu biasa. Mengerti Supaya setelah ini terbalik sana, Allah si Fada salah bacaan dia bilang kali kan. Takut ada yang salah begitu. Tapi tidak apa-apa, bagus sama-sama bacaan dia pun bagus juga, saudara-saudari yang terkasih. Injil yang kita dengar hari ini, yang tadi saya baca itu salah satu kisah yang sangat terkenal, bahkan bagaimana seorang perempuan yang kedapatan berzina itu dibawa kepada Yesus, kan? Jadi tadi kisah dia, Yesus itu sedang berada di bait suci. Sedang berada di bait suci, sedang mengajar, Kan bait suci ini apa? Tempat dorang sembahyang orang-orang Yahudi. Istilah dia kita sebut gereja lah. Tiba-tiba datang ini ahli Taurat dengan orang Farisi. Siapa ini ahli Taurat dan orang Farisi? Macam yang saya bilang selalu, dorang nepeninga orang-orang kuat agama, bahkan siapa itu? De Blasius, Uncle John Baptist, orang-orang kuat agama, tapi kita tidak sebut orang Farisi lah, kan ahli Taurat. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini orang kuat agama, tapi yang bikin sedih, dorang ini paling kuat agama, tapi ternyata dorang tidak suka Yesus, Dalam pelbagai kesempatan, dorang girigitan sama Yesus ini, sampai apa yang Yesus buat baik pun dorang tidak nampak. Satu-satunya cita-cita dorang, macam mana saya mau kasih singkir ini Nina Yesus ini, macam mana mau cari salah dia supaya orang benci dia dan kalau boleh dia kena kasih mati, dia bilang. Hari itu Yesus sedang mengajar di bait suci. Dorang pergi tarik bagi perempuan yang kedapatan apa? Apa itu? Madam Catherine berzina, dia bilang. Mana tahu nini kita tidak tahu apa itu berzina, kan karena ini bahasa Melayu baku, kan. Kalau dusun pergi apa? Berzina. Apa angkol? Mikwoh, dia bilang. Maksud dia apa itu berzina berarti ini bukan pasangan kau bagiakan, bukan pasangan, tapi tadi memang betul-betul itu karena tangkap dorang bukan setelah dorang melakukan bahkan, tapi kalau kita dengar tadi
perempuan kedapatan tertangkap basah ketika sedang melakukan, dia bilang. Durang sedang melakukan, tiba-tiba begia kena serbukan. Jadi kita dapat bayangkan yang perempuan nepe ini, dia punya pakaian, dia bukan berpakaian baju kurung bahkan, atau tertutup semua. Tapi mungkin sedang telanjang bulat dan tertutup dengan sehelai kain sejak kali selimut. Punya main kesian ini perempuan, memang dia berdosa bahkan, tapi dia kena seret. Bayangkan, dia kena seret dengan keadaan badan yang tidak tertutup semua, karena kasih depan di bait suci di tengah-tengah banyak orang. Tapi yang aneh, saudara-saudari yang terkasih, yang lelaki durang tidak pula tangkap. Betul kan? Tuh perempuan saja durang bawa. Kenapa? Ketahuan durang punya intensi tadi, karena memang di dalam hukum Musa, kalau kamu baca di dalam kitab Taurat itu, perjanjian lama, memang hukum Yahudi, dia bilang apa? Orang yang kedapatan berzina itu, hukuman dia nepenga rejam batu, dia bilang. Kalau si Dep kedapatan berzina, kasih ampai dia di tengah-tengah, kita semua ambil batu umban dia. Hukum dia itu begitu. Tapi dia tidak sebut perempuan saja, tapi dua-dua. Lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan dua-dua itu karena tangkap untuk kasihanu, dia bilang. Tapi ini ahli Taurat dan orang Farisi, dorang datang di sana bukan untuk menegakkan keadilan, tapi kita dengar tadi untuk mencari celah untuk mencobai Yesus. Dorang bawa ini perempuan, yang lelaki dorang suruh kali, baliklah kau, pergilah kau makan sasau, dia bilang kali kan. Dia bawa ini perempuan pergi di sana. Kesian begini perempuan. Di depan banyak orang, ini orang Farisi mengkambing hitamkan perempuan tadi untuk menjatuhkan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan dia bilang, bukan Rabi dia bilang. Musa di dalam perjanjian lama, dia bilang kalau yang kedapatan berzina, lempar batu sama dia. Menurut kau macam mana ini sekarang, dia bilang. Ada perempuan yang kedapatan berzina, dia bilang, kedapatan berzina. Kenapa ini dikatakan pertanyaan menjebak? Sebab kalau Yesus jawab iya, ada masalah dia. Kalau Yesus jawab tidak pun ada masalah dia. Jadi dia memang diletakkan di tengah-tengah. Kalau Yesus bilang, oh tidak payah lempar batu, berarti ini orang-orang Farisi bilang apa? Oh Yesus ini ajaran sesat, sebab dia tidak mentaati hukum Musa, dia bilang. Kena sudah Yesus. Tapi kalau Yesus bilang, bunuhlah dia, lemparlah batu sama dia. Waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi, kan? Dan walaupun ada hukum Yahudi, tentara Romawi tidak mengizinkan orang Yahudi itu melakukan hukuman bunuh dengan sendiri, Jadi kalau Yesus bilang, boleh, dia bilang, dorang pergi lapor itu. Oh tentara Yesus bilang dia mau kasih mati itu orang, matilah Yesus. Jadi dia bilang, mau jawab iya salah, mau jawab tidak juga salah. Kan? Tapi saudara-saudara yang terkasih sebenarnya begini. Prosedur untuk lempar batu sama orang yang mati, orang yang kedapatan berzina itu bukan sesenang-senang saja. Oh si De Blasius kedapatan berzina, tarik dia, bawa jumpa Father Rudolf. Oh sana, terus kedapatan berzina, lempar batu. Tidak seperti itu. Tapi sebenarnya dia perlu saksi 2 atau sampai 3 orang, saksi yang betul-betul nampak. Dan itu bukan sembarang cakap saja terus lempar batu, tidak. Kenapa? Ini terkait nyawa, Ini 3 orang yang saksi betul-betul nampak tadi harus betul-betul beri kesaksian. Dan yang pertama untuk lempar batu sama yang perempuan berdosa yang kedapatan berzina itu siapa? Yang memberi kesaksian, iya betul-betul saya nampak si Dep sana. Di mana kokoroton, dia bilang. Buat apa? Cari jambu begia. Kan? Jadi yang pertama lempar nepetunga siapa? Yang memberi kesaksian, Jadi tanggung jawab dia nepetunga sebenarnya besar. Tapi dorang tidak ikut prosedur tadi gara-gara apa? Dorang hanya mau menjatuhkan Yesus,
Padahal kesian itu perempuan dorang buat begitu bah. Jangankan itu perempuan, tapi bayangkan keluarga dia bah. Memang dia berzina kan? Memang dia jatuh dalam perzinahan, tapi tidak juga begitu kita buat, bahkan mempermalukan dia. Kalau kau mau hukum dia, silakan hukum dia. Tapi jangan kasih malu dia bilang bahkan. Tapi ini saudara-saudara yang terkasih, kita belajar pertama. Ada orang-orang, mungkin kita kadang-kadang, ada Sister Jemen Pak, Sister Jemen. Ada Sister Jemen pula. Saudara-saudara yang terkasih, kita atau ada orang-orang di antara kita di sini yang punya hati jahat macam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tadi, Mbak. Maksud dia itu apa, Fada? Untuk menjatuhkan orang lain, kita sanggup mengorbankan orang lain, Mbak. Adakah yang terjadi begitu? Contoh, kamu kasih jatuh nih orang lain, tapi kau pakai nama saya. Oh, si Fada Syabel bilang, Mbak, si katigis begini tidak bagus, homili dia begini-begini, terus yang lain terdengar, oh ya kan, terus the mindset dia begia. Terus dia benci sama itu orang, gara-gara apa? Pakai nama saya. Saya jalan-jalan di Sungai, saya tidak tahu apa masalah, tiba-tiba orang cakap-cakap. Kenapa begini, gini? Sekali dengar, saya karena kasih jadi begia mangsa kan. Kadang-kadang kita pun begitu, kita pakai orang lain untuk menjatuhkan orang lain. Macam yang orang Farisi tadi, menggunakan siapa? Perempuan yang kedapatan berzina untuk menjatuhkan Yesus, Mbak. Akhirnya Yesus buat apa? Dia bilang apa? Dia tunduk, dia menulis begia. Kan? Dia tunduk, dia menulis. Dia tulis apa itu, Fada? Ubur-ubur ikan kelepia. Tidak, Mbak. Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu dia tulis apa, sebab memang dalam Injil yang kita dengar tadi tidak ada, tidak dikasih tahu apa yang dia tulis. Tapi dari beberapa ahli kitab suci, pakar kitab suci, Yesus ketika dia karena suruh, macam mana nih Kes, dia menulis membungkuk di tanah pakai tangan dia di pasir itu, dia menulis mungkin hukum-hukum begitu, kan? Dia menulis hukum-hukum, tapi tidak tahu apa, supaya apa, itu tadi ahli Taurat terbaca itu hukum-hukum. Tetapi karena dorang terlampau memaksa, Yesus buat apa ini, dia bilang. Akhirnya Yesus bangun, dia bilang apa? Dorang lupa Yesus nepetunga Tuhan pintar. Sekarang saya mempersilakan kamu, dia bilang. Siapa yang tidak berdosa, dia yang nomor 1 pergi lempar batu ini perempuan, dia bilang. Itu saja Yesus cakap. Siapa yang tidak berdosa di sini, kau yang nomor 1 lempar batu sama itu perempuan. Itu saja Yesus cakap, dia tunduk balik, dia menulis balik. Kan? Dia menulis balik. Kira-kira di antara kita di sini ada yang tidak berdosakah? Ya Fada, saya tidak berdosa. Memang kau tidak berdosa, sebab kau setan yang tukang goda. Kan? Tapi kita apa yang manusia begia kan? Saya pun berdosa juga, ada dosa-dosa juga. Kan? Ada dosa-dosa. Ketika Tuhan sebut begitu, siapa yang tiada dosa? Kaulah yang pertama lempar. Semua orang berpikir, Allah ya kan? Saya pula berdosa. Dan kita dengar tadi yang paling lucu apa? Yang paling tua begia. Dia yang duluan lari kan. Kenapa? Karena umur dia kalau 70-80 lebih banyak dosa kali dibanding yang 17 tahun kali kan. Sama yang umur tua nepengah dia cukup bijaksana sudah, bahkan dia bijaksana sudah lama ya kan. Saya pempasi sudah 80 tahun, Allah banyak dosa saya. Nomor 1 dia melarikan diri. Bagus gitu, bagus lebih itu. Dia sadar diri kan. Satu-satu dibegia hilang, termasuk tuh orang Farisi. Dorang pun mati kutu. Kan mati kutu. Sebab dong tau pun dorang orang berdosa. Tiba-tiba hilang sudah itu orang. Baru Yesus nampak, perempuan tiada di satu buang umban kau pakai batu. Tidak ada Tuhan, dia bilang. Terus Tuhan bilang apa? Inilah belas kasihan Tuhan. Saya pun tidak menghukum kau. Pergilah mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Kan?
Dari Injil yang kita dengar ini Tuhan sebenarnya apa? Dia bukan mengabaikan dosa, bahkan dosa tetap dosa. Tapi di dalam kedosaan itu sebelum melakukan hukuman, dia mendahulukan apa? Belas kasihan, Mbak. Dia mendahulukan belas kasihan. Tapi kalau kita apa? Hukuman baru belas kasihan. Betulkah itu mama-mama? Betulkah ibu-ibu? Betul, dia bilang. Betul kan? Nih anak balik kotor-kotor kau lapos pada dia. Malam baru kau sedih, aduh Tuhan saya pukul anak saya tadi. Betulkah itu? Tapi Tuhan tidak. Dia mendahulukan belas kasihan dulu sebelum menghukum, Mbak. Tapi manusia nepeng apa? Kau hantam dulu dia malu dulu, dia bertobat dulu baru kau bertobat, dia bilang. Itu yang salah. Tapi Tuhan bilang apa? Sebelum kau menghukum, dahulukan dulu belas kasihan, Mbak. Kan dahulukan dulu belas kasihan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Bahwa ketika kau balik sama Tuhan, Tuhan tidak akan ungkit-ungkit itu dosa kau. Tapi dia bilang apa? Hari ini saya kasih ampun kau, sudah jangan bertobat, jangan berbuat dosa lagi, dia bilang, Mbak. Itu saja Tuhan minta. Saya tidak tahu lah kalau kamu pernah kena marah fade, pergi mengakun, adakah? Kalau ada napa begitu nga berarti tu fade napa ngam bad mood kan tuh. Kogutan kan. Fade setelah berdosa, tu fade tingu, kau pula itu minggu lalu, dia bilang, itu napa dosa kau, dia bilang, nanti dia marah-marah kan. Berarti tu fade nenginan, bukan yang Tuhan yang nenginan. Nah, tapi Tuhan begitu. Kau datang sama dia tidak ungkit-ungkit dosa kau, dia peluk kau, dia bilang, tapi satu dia bilang, mulai setelah ini jangan kau berbuat dosa lagi, Bah. Untuk kita semua hari ini. Belas kasihan tidak terbatas, Tuhan berikan sama kita. Dan kita ingat, di dalam menghukum orang, di dalam menghakimi orang, kau lempar batu dulu pertama kalau kau tidak berdosa, Bah. Kita ingat selalu ini. Sebelum kita menghakimi orang, kau ingat dulu. Kalau kau sudah suci, kau boleh hakim itu orang. Tapi kalau kau belum suci, jangan kau hakim atau lempar batu sama itu orang kan. Yang kedua, di dalam setiap hukum-hukum, baik hukum gereja, baik dalam hukum di rumah, baik hukum pasangan suami istri, dahulukan dulu belas kasihan, baru setelah itu yang lain-lain kan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk, kita masuk upacara tobat yang ketiga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa dalam batin bagi para pilihan kita ini dan memohon bagi mereka semangat tobat, kesadaran dosa, kebebasan anak-anak Allah.
Saudara-saudari, mohon untuk berdoa dalam batin dan para penanggung dipersilakan untuk meletakkan tangan kanan pada bahu calon masing-masing. Saudara-saudari, marilah kita berdoa bagi para pilihan ini yang sudah dipilih oleh Allah supaya menjadi serupa dengan Kristus yang wafat dan bangkit. Semoga berkat sakramen-sakramen inisiasi mereka dibangkitkan bersama Kristus dan menjalani hidup baru. Semoga mereka dapat meneguhkan iman mereka agar tidak terjerat oleh kesesatan. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Semoga mereka selalu ingat dengan penuh rasa syukur bahwa Allah telah menganugerahi mereka harapan akan kehidupan kekal. Kami mohon, semoga berkat teladan dan doa para martir yang menumpahkan darahnya bagi Kristus, mereka menghadapi segala cobaan dengan tabah. Kami mohon, semoga mereka tegas menolak segala yang jahat untuk merebut kemenangan atas dosa dalam hidup mereka. Kami mohon, semoga semua orang yang berkabung atas kematian sanak saudara mereka dihibur oleh kepercayaan akan Kristus. Kami mohon, semoga dalam Prapaskah ini kita memperbaharui harapan untuk bangkit bersama Kristus. Kami mohon, semoga seluruh dunia mengalami perdamaian dan kesejahteraan berkat iman dan cinta kasih yang memberi hidup sejati. Kami mohon, marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang beriman, bukan orang mati. Engkau mengutus putramu sebagai bentara kehidupan untuk merenggut manusia dari kerajaan maut dan menghantar mereka kepada kebangkitan. Bebaskanlah para pilihan ini dari kekuasaan roh jahat yang mematikan, supaya mereka menerima hidup baru dan menjadi saksi kebangkitan Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. amin. Tuhan Yesus, dengan membangkitkan Lazarus, Engkau menyatakan bahwa orang yang percaya menerima hidup berlimpah-limpah daripadamu. Bebaskanlah para pilihan-Mu ini dari kematian dan selamatkanlah mereka dari pengaruh dosa. Semoga berkat daya Roh-Mu yang menghidupkan, mereka memperoleh iman, harapan dan cinta kasih, supaya mereka selalu bersatu dengan Dikau dan akhirnya mengambil bagian dalam kebangkitan-Mu yang mulia, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Para pilihan yang terkasih, dengan ini upacara tobat ketiga sudah selesai. Semoga Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita masuk di dalam doa umat. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tidak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan putramu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. bagi orang sakit dan orang kurang upaya, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan orang kurang upaya, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru, karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putramu yang terkasih, dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. untuk pembangunan gereja baru Saint Teresa Tambunan. Ya Tuhan, semoga segala perancangan dan usaha-usaha pembinaan gereja baru paroki Saint Teresa yang sedang berjalan dipermudahkan seturut kehendak-Mu. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. doa untuk keluarga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bangkitkanlah semangat bertanggung jawab pada setiap anggota keluarga, agar dapat membangun keluarga yang komited dan bersaksi bagi Kristus melalui Putramu Yesus Kristus yang sungguh hadir dalam Ekaristi. Engkau memberi kami cahaya yang menerangi setiap orang, serta memberi kami kebahagiaan dan kehidupan sejati. Dengan Kuasa Roh Kudus, doronglah kami membangun keluarga yang taat mendengar serta melakukan firman-Mu. Kami mohon agar kami dikuatkan oleh Ekaristi, supaya kami sentiasa bersatu dan Kristus, sumber kehidupan sejati dan terang hidup kami. Semoga melalui doa Bunda Maria, kami dapat menjadikan Ekaristi teras keluarga kami, berbudaya menyembah Engkau, memantapkan iman, dan bertanggung jawab sosial. Amin. Amin.
Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kepadamu. Berilah kepada kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sebagai lagu mengiringi persembahan, bersama kita menyanyikan lagu Persembahanku. Dan bagi mengiringi lagu persembahan,
bersama kita memuji Tuhan dalam lagu Terima Ya Bapa. Terimalah roti anggur persembahan dari kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Pralambang karya kami, suka duka hidup kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan korban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, syurga dan bala tentera syurgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup kami Cornelius Piong, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah biarkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berikan tanda damai satu dengan yang lain. Dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah sahaja, maka saya akan sembuh.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Umat dipersilakan duduk untuk mendengar beberapa pengumuman dalam minggu ini. Sumbangan umat bagi tabung pembangunan Gereja Baru Sentresa diterima daripada Nelsi Francis dan juga daripada Kuria Nambayan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Lawatan pengakuan untuk semua orang sakit dan uzur di Paroki Sentresa yang belum menerima sakramen pengakuan baru-baru ini akan diadakan pada 16 hari bulan 4 2025. Pengumuman, raptai penuh petugas Minggu Suci Gereja Sentresa akan diadakan pada 9 hari bulan 4 bermula pada jam 6 petang dan wajib hadir semua petugas terlibat dan umat yang tersinarai dalam pembasuhan kaki. Pertemuan Kuria Mother of Mercy Sentresa Tambunan akan diadakan pada 12 hari bulan 4, masa 8.30 pagi, tempat bilik LOM Sentresa. Mesyuarat Kuria Mary Virgin Mother of Grace Nambayan juga akan diadakan pada 12 hari bulan April, masa 7.30, tempat Dewan tertutup SFC Nambayan. Fellowship kesyukuran Paskah dan juga perpisahan Romo Atus yang akan diadakan pada 27 hari bulan April, masa jam 4 petang, tempat Dewan Keneli. Dijemput hadir semua ahli MPP, KUK, KKD, Community, Komite Kerasulan, dan semua umat dijemput hadir dan fellowship adalah secara potluck. Dan penggiliran kuaya kepada mereka yang berkenaan sila rujuk dalam risalah mingguan. Begitu juga untuk pelayan liturgi misa harian, misa dan saat teduh, misa sunset dan nahad kepada mereka yang berkenaan sila rujuk dalam risalah mingguan. Begitu juga dengan jadwal penggiliran menjaga sakramen Maha Kudus pada Kamis Putih kepada KKD yang berkenaan sila rujuk dalam risalah mingguan. Senarai nama yang terlibat dalam pembasuhan kaki semasa Kamis Putih. Yang pertama Susan Sikam daripada pelayan Komini, Agustin Rafael daripada Komiti Komses, Nelita Sylvester dari Pewarta, De Plasius KBK, Cecilia Julinis dari KHKK, Markus Turayu pelayan umat, Rosie Raymond Komiti Alkitab, Veronica Dalus dari Komiti Keselamatan, Walter Pius dari KKD, Jarina Lius dari LOM, Alex Tanis daripada Komiti Gotong Royong, dan Bella Tabago daripada KWK. Dan seterusnya kita persilakan pada Syabel untuk membuat 2 cabutan nama bertua. Nama bertua pertama jatuh kepada Eloven Henry. Eloven Henry. Wah, ada sudah bikin singgarung nanti nih. Eloven Henry.
Nama bertua yang kedua jatuh kepada Martina Robert. Tahan ya. Eleven Henry tuntut hadiah di EJK. Oh. Tahniah. Terima kasih Fada dan tahniah kepada pemenang minggu ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudari, dengan demikian misa kudus sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Sancto Michael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan tipu muslihat syaitan. Kami mohon dengan rendah hati, semoga Allah mengusirnya. Ya Pangeran surgawi, dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam neraka syaitan dan roh-roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia untuk mencelakakan jiwa-jiwa. Amin. Dan untuk makluman, di luar gereja ada disediakan kotak sumbangan bunga untuk musim Paskah. Sesiapa umat yang bermurah hati dialu-alukan untuk menderma. Terima kasih. Dan sebagai lagu pengutusan bersama kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus.